Geng, selamat datang di TMM, The Memory of Media, podcast yang ngebahas media, budaya, dan hal-hal yang diam-diam ninggalin jejak di hidup kita. Hari ini gue gak sendirian nih, udah ada dua teman ngobrol gue yang bakal nemenin bahas topik ini dari sudut pandang yang berbeda. Halo Fani, halo juga Rahma. Halo semuanya. Ini seneng banget deh bisa gabung di TMM ini. Oke, gue mau mulai dari pertanyaan yang simple aja nih. Menurut kalian, media itu sekarang posisinya gimana sih di hidup kita gitu? Apalagi kita sebagai Gen Z gitu kan, yang sehari-harinya tuh pasti berhubungan sama media, apalagi media digital gitu. Apa cuma buat hiburan atau sekarang tuh udah lebih dari sekedar itu? Kalau menurut gue pribadi nih, media tuh udah kayak teman hidup sih. Kayak bangun tidur aja nih kita langsung scroll, mau tidur scroll lagi. Jadi mau gak mau apa yang gue lihat di media itu keinget terus. Setuju sih, dan gua juga sering lupa kita ngerasa lagi milih sendiri, padahal layar kita tuh kayak cerminan yang udah di-setel duluan sama algoritma gitu kan. Nah, dari situ menarik ya. Jadi kayak menurut kalian budaya Gen Z sekarang tuh kayak kebentuk karena media atau emang dari kita sendiri sih? Dua-duanya sih, tapi media sih yang lebih dominan dari cara ngomongnya, seleranya, bahkan mindsetnya pun banyak yang kebentuknya tuh dari konten. Iya betul. Nah kita juga sering mikir tekanan itu sih datang dari diri kita sendiri, yang padahal standar hidup yang sebenarnya kita serap pelan-pelan dari konten. Nah soal harus produktif, harus kelihatan bahagia, harus cepat sukses, itu ya belakangan sih menurut aku. Akhirnya budaya kita bukan cuma soal kebiasaan, tapi juga soal ekspektasi yang terus diulang. Oke, berarti bisa dibilang kayak media itu nyimpen ingatan kolektif gitu ya, dan sangat ternyata berpengaruh di kehidupan Gen Z. Betul. Iya, Sangat berpengaruh betul. banget tuh di kehidupan Gen Z zaman Iya, sekarang. dan ingatan itu tuh bakalan terus diulang gitu. Makanya jadi muncullah seperti budaya. Iya betul sekali. Oke, tapi kita juga nggak bisa tutup mata ya, kayak media itu pasti ada dan pasti punya sisi positifnya, iya gak? Oke banget tuh. Dan menurut gue sisi manusianya di situ media bikin kita ngerasa dilihat sih, ngerasa diwakilin. Kadang bukan soal solusinya, tapi sekedar sadar, oh ternyata yang ngerasain ini bukan gue doang gitu kan. Itu ternyata efeknya kecil, tapi menghasilkan efek yang begitu besar sih buat orang lain gitu. Dan buat Gen Z nih ya, media itu jadi ruang aman buat nyari validasi yang sehat. Kadang Gen Z tuh cuma ngerasa kayak gini, gue gak sendirian, itu pun udah cukup. Betul. Oke, tapi kayak jujur aja sih, kalau menurut gue pribadi nih, kayak media tuh agak bikin capek gitu karena apa-apa tuh standar Gen Z sekarang tuh berpacunya pasti pada media, pada konten. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih Pan ini? Iya sih, betul banget, media bikin capek. Mau nggak capek gimana gitu ya, di hadapan kita tuh apa-apa tuh sekarang bentuknya media. Jadi kita tuh terlalu banyak standar di kepala kita tuh, padahal hidup tuh nggak perlu seperfect yang ada di media gitu loh. Iya betul banget ya. Ya, kalau menurut Rahman gimana Man? Standarisasi media ya. Jadi di kalangan Gen Z sekarang tuh Gen Z itu terlalu FOMO sih dengan apa yang dikontenin di TikTok. Kayak di mana-mana lah itu media kan banyak, media kan pasti anak Gen Z juga pasti banyak lah ngikutin standarisasi orang lain yang belum dia capai gitu kan. Iya, bener banget. Jadi kayak Gen Z itu terlalu berpacu pada TikTok gitu ya, pada media gitu Pada lah, apa media. yang dia lihat di konten. Padahal Iya, betul kayak banget. belum tentu yang konten yang mereka lihat tuh hidupnya juga seperfect itu. Iya, bener banget. Iya, betul banget. Oke, tadi kan kita udah lumayan banyak yang membahas seputar media gitu, dan media dan Gen Z lah ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke masing-masing personal, kayak seberapa berpengaruh sih media tuh di hidup kalian sekarang gitu. Aku pengen mulai dengan jawaban dari Fani dulu deh, gimana nih? Boleh. Menurut pandangan gue pribadi nih ya, media tuh ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Dimulai dari dampak yang baiknya dulu nih. Dampak baiknya tentunya media tuh membantu kita untuk mencari informasi mengenai yang kita butuhkan nih, kayak di seputar akademik atau apapun itu. Sedangkan dari dampak yang buruknya ya, yang dampak negatifnya gitu, tentunya itu ke kitanya tuh menjadi ngasih
kebiasaan yang bikin kita malas untuk berpikir kritis sih, seperti itu. Oh iya sih, jadi iya sih emang ada dampak negatif dan positifnya Iya, juga ya di media betul itu. banget. Kalau dari Rahman gimana nih? Yang tadi udah dibahas oleh Fandi ya, menurut gue itu sama aja sih. Jadi nggak terlalu beda jauh sama apa yang dijawab tadi sama Fandi ya. Terus juga dari segi positif sama negatifnya juga, kalau segi positifnya dari baiknya ya, mungkin dari si media itu membantu kita sih, apalagi kita kuliah di jurnal kan, kita butuh banget iya, buat bener, media gitu kan. iya. Betul Betul banget. Anak jurnalistik Iya, banget asik. sih. Betul banget. Pasti deket banget sama Udah media mendarah ya. daging jurnalistiknya. Iya, betul banget. Nah, terus kayak menurut kalian nih, apa yang bisa kita lakuin biar kita tuh nggak terlalu berpacu sama yang namanya media gitu? Buat gue kalau misalkan ninggalin media itu susah ya, tapi berani jujur sama diri sendiri itu bagus. Konten mana yang bikin kita berkembang dan mana yang bukan, yang cuma nambah beban gitu. Kalau udah bikin sesak, mungkin itu tandanya kita perlu jeda. Dan inget ya Genji, untuk para Genji gitu ya, gak semua hal itu harus kita simpen di kepala nih. Scroll tuh boleh, tapi mikir juga perlu. Oke, nah itu dia TMM Geng, media yang mungkin lewat cepat, tapi ingatan kita tuh nyimpennya lama gitu. Makanya penting nih buat kita nggak cuma konsumsi media, tapi juga harus memahami dampak dari si media itu sendiri. Oke, terima kasih banyak ya buat Fani. Sama-sama. Senang banget bisa masuk ke DTNM. Oke, terima kasih banyak. Seru banget sih obrolan hari ini. Terus terima kasih banyak juga buat TMM Geng yang udah dengerin kita. Gue Kayla dan TMM The Memory of Media. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.